Cek, cek. Assalamualaikum. Dulu masuk yang lain. Segera kita mulai. Sini mau hujan ini. Biar sebentar, terus kita bagi kelompok. Tugas. Baru 15 orang. Berapa sih jumlah mahasiswa ini? Jumlah mahasiswa 35. Lelet yang lain, Pak. Mau timur hujan ya? Enggak. Iya, Pak. Hujan, Pak. Ini besar di sini nih. Gitu. Mulai aja ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Aduh, mati. Saya lupa cas baterai laptop saya. Tadi dulu. Aduh. Siapa? Mati nih.
Halo guys. Mi ogis, enggak komando sida mi. Apa no? Enggak ku pantau sida pes danger. Siap. Iya doang ini. Menang sudah 3 poin nanti mi. Cari menang nih Pak. Duh, lumayan. Grup logis nih. Aduh, kami mah berjulu kamu slidingku. Aisy. Wah, ini segini nih. Mi menara rokok tadi aman wah juara seke wah. Mau tepat dinar aja. Dan Mau irit BRT aja. dulu. Kita dekat-dekat. Wah mau sulang di BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya cas laptopnya ini mati sendiri. Lalai saya. Ini kita yang baik. Hari ini kita bicara soal sumber-sumber hukum tata negara. Sumber-sumber hukum tata negara menjadi hal yang penting karena kita masih bicara kulit ini ya, belum bicara secara mendalam ke teori maupun praktisnya. Kita masih mengupas kulit-kulit dari hukum tata negara, sumber hukum tata negara. Nah, harus jelas sumber hukum tata negara itu apa saja. Kenapa dia bisa dikatakan sebagai sumber hukum tata negara? Apakah sumber hukum tata negara ini kemudian berkorelasi tidak dengan sumber hukum yang lainnya? Nah, itu penting. Itu pentingnya kemudian kenapa sumber hukum tata negara menjadi salah satu hal yang harus diketahui di mata kuliah ini dan harus paham apa itu sebenarnya sumber hukum tata negara. Itu dasarnya soal yang akan terkait dengan hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat, hukum lingkungan, hukum agraria. Karena tidak jauh dari hukum itu. Hukum agraria tidak asing bicara soal tanah, tapi juga bicara soal administrasi pertanahan. Nah, administrasi pertanahan, dia fokusnya kepada administrasi pertanahan. Tapi kalau hukum tata negara, dia lebih ke pengertian sumber hukum. Dalam disiplin ilmu hukum biasanya dikenal istilah sumber hukum. Setiap bidang hukum punya sumber hukum sendiri, termasuk ATN. Nah, ada yang tidak punya sumber hukum. ATN punya sumber hukum, pidana punya sumber hukum, perdata juga punya sumber hukum. Apa lagi? Masing-masing apa istilahnya kolegium hukum ini itu punya sumber masing-masing. Nah, pemahaman tentang sumber hukum akan memberikan petunjuk tentang di mana dan di mana hukum itu berada.
di mana hukum itu berada. Apakah hukum itu berada di ruang kosong atau bebas nilai, atau hukum itu memihak kemudian? Yang akan kita bicarakan. Ada orang mengatakan hukum itu tidak, dia selalu tidak bisa dikatakan tidak memihak. Pasti dia memihak. Kedengeran ya? Iya, Pak. Iya Pak, kedengeran Pak. Sinyal Pak agak ngelek. Sebuah hukum dipahami secara berbeda dengan sudut pandang masing-masing orang. Berbeda disiplin hukum atau tradisi hukum, pengalaman sejarah dan presensi fokus pembahasannya dapat berakibat munculnya perbedaan tentang pengertian sebuah hukum. Menurut Pattern Cross, pengertian sebuah hukum memiliki banyak arti yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Ansel berpendapat istilah sumber hukum bersifat figuratif, kiasan, dan ada ambigu, berdua. Jadi dia bersifat kiasan. Kiasan itu sama seperti bermain di kosakata. Bisa A, bisa B, atau bisa C, berbayang. Itu kiasan. Atau dia bisa disebut kiasan itu, dia harusnya menyebut A, tapi dia menyindir bahasanya. Menyindir dengan menyebut C. Nah, itu kata-kata kiasan. Atau dia juga ambigu, mendua. Ambigu itu tidak jelas, tidak konsisten, tidak punya prinsip. Itu sering disebut orang. Nah, Van Apeldoorn mengatakan istilah sumber hukum kadang dipakai dalam konteks sejarah, konteks filsafat, dan konteks sosial. Sumber hukum tempat dari mana suatu nilai dan norma tertentu berasal. Nah, menurut Profesor Jimli Asmiki, sumber hukum dapat juga menunjuk pada pengertian tempat asal ditariknya suatu kaidah hukum yang bersifat umum untuk dipakai sebagai peralatan dalam menilai suatu peristiwa atau kaidah hukum yang bersifat konkret. Bagi Hans Kelsen, sumber hukum memiliki beberapa pengertian. Sebagai metode menciptakan hukum atau kebiasaan, customer, dan undang-undang secara teori. Nah, sebagai cara untuk memvalidasi hukum yang lebih tinggi biasanya itu sebagai sumber hukum atau norma hukum yang lebih rendah. Kalau dalam bahasanya, dalam asas hukumnya adalah lex superior derogat inferior. Norma yang lebih tinggi menyampingkan norma yang lebih rendah. Atau norma yang baru menyampingkan norma yang lama. Jangan di sini. Jadi dia sebagai cara untuk memvalidasi hukum yang lebih tinggi sebagai sumber hukum bagi norma hukum yang lebih rendah. Nah, terkait dengan aspek non yuridis, misalnya norma moral, norma etika, prinsip politik, doktrin para ahli yang dapat mempengaruhi ketertiban suatu norma hukum. Makanya kemudian norma hukum lahir sebagai pelengkap atau istilahnya dia datang sebagai pahlawan norma hukum ini untuk melengkapi yang tadi itu norma agama, norma moral, norma etika, norma tingkah laku, kesopanan, dan segala macam. Karena norma-norma yang tadi itu norma-norma yang kemudian sanksinya tidak seperti sanksi norma hukum. Kalau sanksi norma hukum tegas dan jelas adalah sistem pembalasan, sistem balas dendam, sistem balas dendam yang kita kenal yaitu pemenjaraan, mempidana orang, dan seterusnya. Itu norma hukum. Tapi kalau norma etika, orang dikucilkan. Norma moral, orang diusir. Itu. Kalau prinsip politik, orang ditinggalkan. Atau doktrin para ahli kadang-kadang tidak didengar. Dan itu mempengaruhi pembentukan norma hukum. Profesor Dr. Sudikno Mokukusumo menghasilkan pengertian sumber hukum sebagai berikut. Kelihatannya, saya lupa bersalin. Nah, Profesor Dr. Sudikno Mokukusumo memberikan pengertian sumber hukum sebagai berikut. Profesor Sudikno Mokukusumo ini profesor Universitas Gajah Mada.
tahun 60-an. Nah, sebagai asas hukum yang merupakan permulaan hukum. Jadi sumber hukum tertinggi menurut Sudikno itu adalah asas hukum. Jadi dia adalah permulaan dari sumber hukum. Nah, menunjuk hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan pada hukum yang berlaku sekarang. Nah, sebagai sumber yang berlaku yang memberikan kekuatan berlaku secara formal. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Kelima, kemudian sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Jadi Sudikno itu mengatakan bahwa asas hukum ini merupakan permulaan dari sebuah hukum. Jadi dia menunjukkan terlebih dahulu memberi bahan-bahan pada hukum yang sudah berlaku. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal. Sumber hukum dari mana kita dapat mengenal hukum, sumber hukum terjadi hukum yang atau sumber-sumber yang menimbulkan hukum. Nah, saya meminta pendapatnya ini. Tadi dikatakan asas terdiri dari sumber hukum. Ada tidak di atas asas hukum yang menurut pengetahuan saudara yang sudah belajar di Fakultas Hukum selama 1 semester? Di atasnya asas ada tidak sumber hukum yang lain? Ada yang bantu saya jawab, silakan. Ini namanya saja, nggak ada buku, nggak ada orangnya, fotonya saja, videonya nggak ada. Ya masih ini Pak, masih memikirkan apa yang mau di ini Pak. Kalau bertanya aja kita bertanya, Pak. Kalau dijelaskan kita belum berani, takut salah. Loh, nggak ada orang harus takut salah. Bukannya kita takut, tapi kita tidak memahami. Biar tidak ngarang-ngarang kita menjelaskan. Itu yang kita tidak mau. Masalah referensi kami masih kurang Pak untuk menjelaskan Pak. Kan sudah 2 buku saya kirim lewat grup. Kemarin ini 3 buku malahan. Sudah dibaca nggak bukunya itu? Siap sudah Pak, tapi belum bisa merangkai kata yang untuk menjelaskan itu. Apalagi mungkin membeli buku. Kalau zaman saya sekolah itu, mahasiswa itu selalu ke perpustakaan atau ke toko buku. Jadi begitu kita skripsi, kita disuruh bawa itu buku yang kita jadikan referensi. Ya, saya contoh nih. Saya lagi disertasi. Buku saya itu saya tulis tuh, dan yang di atas. Saya baca. Saya nggak mau ngambil sumber dari internet, karena internet ini 70% itu adalah hoax, kecuali dia buku. Kalau buku yang bisa di-copy, saya dapat pastikan itu hoax. Di dalamnya pasti ada yang diselipkan yang tidak sesuai dengan aslinya. Makanya lebih baik kita punya bukunya. Gitu. Saya lagi nulis disertasi, kali saya baca buku. Nah, sekarang saya tanya, karena sudah 1 semester ini, sudah belajar ilmu negara, belajar PHI. Di atas asas, ada nggak sumber hukum yang lain? Ada undang-undang. Asas. Pancasila, Pak. Pancasila itu apa? Landasan dalam bernegara. Apa bedanya hierarki peraturan perundang-undangan dengan sumber hukum? Apa Pak? Kenapa saya jauh ya? Apa bedanya hierarki peraturan perundang-undangan dengan sumber hukum?
kayaknya sama, Pak. Soalnya kan hierarki itu juga semacam struktur, Pak. Tingkatan-tingkatan hierarki itu, Pak. Hierarki itu apa artinya? Hierarki urutan tingkatan atau jabatan, Pak. Apa bedanya dengan asas? Sama dia, Pak. Sama di asas itu. Sama dia dengan asas. Kalau norma? Norma itu kan hasil dari asas tersebut mungkin, Pak. Kalau doktrin? Ajaran, Doktrin. Pak. Perjanjian doktrin, Pak. Ya. Doktrin perjanjian. Kalau konvensi? Apa, Pak? Konvensi. Ukuran, Pak. Enggak jelas suara Bapak. Konvensi. Kurang jelas suaranya, Pak. Konvensi. Salinan. Agak bergelombang suaranya, Bapak. Jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah, Pak. Jadi lapisan sumber hukum itu yang tertinggi itu adalah nilai. Nilai itu bersifat abstrak. Nilai itu hal-hal yang bersifat prinsip kemudian. Prinsip dan abstrak. Dia tidak bisa diukur, tapi dia mempunyai satu kekuatan. Kekuatan daya paksa dan daya laku kemudian di dalamnya. Pancasila itu adalah nilai. Pancasila itu nilai. Kemudian Al-Quran itu nilai. Al-Quran dan hadis itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai dalam sumber hukum Islam. Itu ada di Quran dan hadis. Maupun kitab suci agama lainnya itu adalah nilai. Nah, di bawah nilai itu ada asas. Tadi nilai itu adalah hal yang bersifat abstrak, tapi dia mempunyai sesuatu yang bisa diberlakukan dan dipaksa orang untuk mengikuti. Karena nilai itu pasti baik, tidak ada nilai yang buruk. Kalau nilai yang buruk bukan dimaksud dengan nilai kemudian, tapi sifat keburukan. Di bawah nilai ada asas. Asas ini adalah sumber hukum lebih konkret dari nilai, tetapi dia bukan norma. Asas ini kemudian digunakan oleh orang ketika terjadi pertentangan norma, kekaburan norma, dan kekosongan norma. Kalau norma itu jelas, perintah dan larangan. Itu norma hukum. Kalau norma etika beda, dia tidak punya kemudian sanksi. Kalau norma hukum dia punya sanksi, makanya ada perintah dan larangan. Ketika dia diharuskan turut pada undang-undang itu, dia harus laksanakan. Ketika dia menolak, maka dia akan diberikan sanksi. Ketika larangan dia lakukan, maka dia akan diberikan sanksi. Nah, itulah norma hukum. Nah, kalau kemudian norma yang satu dengan norma yang lain terjadi pertentangan, maka yang dilihat adalah asasnya. Seperti tadi saya katakan. Kalau dalam asas perundang-undangan itu ada asas lex specialis derogat lex generalis. Aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengenyampingkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Kalau orang kemudian anak itu kemudian ditarik dalam perkara pidana dengan menggunakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya dia digunakan dengan undang-undang perlindungan anak. Nah, itu yang dimaksud dengan lex specialis derogat lex generalis. Hal yang bersifat khusus dengan bersifat umum.
Kapan dia digunakan? Kalau ada dua undang-undang yang berbeda yang berlaku mengatur hal yang sama. Di situlah berlaku asas lex specialis derogat et generalis. Tidak semua undang-undang harus kita begitukan, enggak. Misalnya undang-undang pajak dan undang-undang retribusi. Ketika orang ditarik retribusi di daerah, maka tidak bisa berlaku undang-undang pajak misalnya. Karena itu yang digunakan lex specialis. Karena yang berlaku ini adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Maka digunakanlah undang-undang retribusi, bukan undang-undang pajak. Itu yang kita katakan maksudnya dengan hal-hal yang bersifat spesialis. Kemudian lex superior derogat lex inferior. Norma yang lebih rendah dikesampingkan oleh norma yang lebih tinggi. Bagaimana dia itu? Misalnya peraturan pemerintah dikesampingkan oleh undang-undang. Itu yang dimaksud dengan norma yang lebih rendah dikesampingkan oleh norma yang lebih tinggi. Lex superior derogat lex inferior. Jadi peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Kalau peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang, yang batal bukan undang-undangnya, tapi PP-nya yang batal. Itu yang dimaksud dengan lex superior derogat lex inferior. Itu asas yang kedua. Asas ketiga adalah norma yang lebih baru menyampingkan norma yang lebih lama. Bahasa ilmiahnya. Nah, pokoknya ini norma yang lebih baru menyampingkan norma yang lebih lama. Misalnya lahir undang-undang perubahan soal sumber daya air. Nah, undang-undang yang lama itu sudah harus dikesampingkan karena yang sudah ada undang-undang yang baru. Bukan kemudian menerapkan hal yang sama ketika terjadi sengketa. Gitu. Ketika terjadi sengketa, kemudian menerapkan undang-undang yang sama, nggak boleh. Tapi sejak kapan sengketa itu terjadi? Apakah undang-undang yang baru sudah berlaku atau belum? Kalau dia sudah berlaku, gunakan undang-undang yang baru. Nah, itu tiga asas kemudian untuk melihat kekosongan norma, kekaburan norma, pertentangan norma. Itu dalam undang-undang. Karena itu selalu terjadi seperti itu. Dan yang keempat adalah sumber kewenangan. Nah, kewenangan itu dibagi menjadi tiga. Ada kewenangan atribusi, ada kewenangan delegasi, dan ada kewenangan mandat. Tiga sumber kewenangan ini adalah salah satu untuk mengukur legal standing kemudian. Apakah dia punya kewenangan untuk melaksanakan itu atau tidak? Dari mana sumber kewenangannya? Kalau kewenangan yang sumbernya dari atribusi, berarti dia punya kewenangan yang sumbernya dari Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Kalau dia delegasi, berarti sumber kewenangannya diberikan oleh penerima sumber kewenangan atribusi. Nah, kalau dia mandat, diberikan oleh orang yang sama. Nah, kalau atribusi, ya dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak bisa melibatkan orang lain. Kalau delegasi, tetap pemberi delegasi, penerima delegasi yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Tapi kalau mandat, penerima mandat yang bertanggung jawab. Contoh mandat adalah surat kuasa. Itu yang namanya mandat. Sumber kewenangannya adalah mandat. Kapan saja boleh dicabut. PLT, PJS itu mandat. Makanya kalau PLT, PJS itu jangan buat SK, buat surat tugas pelaksana tugas. Dari mana dapat ilmu buat SK kalau PLT? Karena dia bukan SK bukan pejabat definitif. Ada pertanyaan silakan. Saya kambuh. Udah banyak saya kasih ilmu itu. Ini Pak, izin bertanya dulu Pak. Ya. Tentang kekerasan dalam rumah tangga yang tadi itu. Saya ingin bertanya, kenapa tidak dipakai Undang-Undang Perlindungan Anak ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga?
Sedangkan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut ialah kekerasan terhadap anak di bawah umur. Tadi kan saya bilang undang-undang KDRT dikesampingkan, yang digunakan adalah undang-undang perlindungan anak karena dia bersifat khusus. Oh, berarti tidak dipakai untuk perlindungan anak itu? Undang-undang perlindungan anak yang dipakai. Kan ada undang-undang perlindungan anak, di dalam ada peradilan anak. Undang-undang KDRT dikesampingkan. Oh. Kalau anak ditelantarkan, anaknya tidak dibiayai sekolah, bapaknya cuek, kawin lagi, anak bisa lapor itu bapak, itu tanggung jawab dia. Jangan bapak itu maunya kawin saja, lupa urus anaknya. Astagfirullahaladzim. Oh, berarti ketika itu terjadi baru dipakai undang-undang perlindungan anak tersebut, Pak? Undang-undang KDRT. Oh, KDRT. Ya, di situ ada jelaskan. Itu namanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Kalau anak itu sudah dewasa, anak dikatakan dewasa ini umur 8 dia mau kuliah. Nggak mungkin umurnya 17 tahun, berarti 18 tahun ke atas. Kalau sudah lewat 18 lewat sehari kan sudah dewasa. Gunakan undang-undang KDRT. Pidanakan bapakmu. Kurang aja laki-laki ini. Kalau jawab. Nggak enak hati kita, Pak. Bapak kita itu. Saya ada keponakan saya begitu. Saya lapor bapaknya. Kapok dia. Di Paripan saya ini lapor semua. Anaknya ditelantarkan begitu. Enak saja. Kalau punya anak ditelantarkan. Berarti nyerang seneng mina doang nih, Pak ya? Itu ya, dia tidak punya otak laki-laki ini. Jangan seneng pihak doang, ketika wajari jadi namanya tanggung jawab. Nafsunya saja laki-laki. Pak, satu lagi Pak. Ya. Di undang-undang perlindungan anak itu ada nggak dijelaskan, misalkan anak kecil mengganggu anak kecil, palakin temannya lah. Terus langkah hukumnya bagaimana, Pak? Ada namanya diversi. Tidak semua anak itu harus dikenalkan dengan sebuah pengadilan. Diversi itu adalah anak-anak itu dikenalkan dengan kehidupan tempat bebas itu. Itu nanti belajar di sistem peradilan anak. Itu ada jelas. Tapi kan kalau anak setiap hari diganggu itu kan, maka psikisnya akan lemah, Pak. Seperti bullying gitu kan. Dibully oleh temannya, terus dipalakin. Yang gede ya. Seperti itu. Ya, gimana? Itu pentingnya pengawasan orang tua. Pentingnya pengawasan orang tua. Makanya harus awasin anaknya. Jangan dilepas begitu. Makanya salah satu harus mengalah, tidak bekerja. Jangan dua-duanya bekerja, kasihan anaknya. Badak dengan tua. Boleh kita tabok itu. Jangan suruh istrinya kerja di rumah, jadi anaknya, didik anaknya. Kasihan anaknya. Dia harus jadi orang yang cerdas. Dan bapaknya jangan juga kurang ajar, kawin lagi. Banyak saya temukan kasus begitu itu. Kadang-kadang kasihan sama anak-anaknya ya. Kecil bercerai, kasihan. Ya banyak Pak, kalau itu masih kecil anaknya cerai, masih kecil cerai. Cerai dimulai dari perselingkuhan. Gitu. Orang yang datang ke pengadilan itu rata-rata sudah ada orang di belakangnya. Jadi orang cerai. Makanya jangan menikah di usia muda. Kan? Usia muda itu waktu SMP menikah. Puas nggak ya Pak? Siap, Pak. Siap.
Siap. Pendidikan itu penting, jangan lupa pendidikannya. Ya benteng. Jadi kalau orang mengenal pendidikan, pasti dia punya ilmu pengetahuan. Sebagaimanapun dia akan punya kawan dan akan berdiskusi, bertata krama dengan cara-cara orang berpendidikan. Itulah dunia pendidikan itu. Beda kalau orang punya pasar, aku punya terminal. Jauh dari bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa pendidikan, pasti bahasa pasar. Lingkungan itu menentukan kemudian. Nah, begitu juga dalam membangun sebuah negara. Negara itu ditentukan dari lingkungan sekitarnya. Nah, cukup kemudian lingkungan negara tangganya siapa. Tapi lingkungan itu juga ditentukan oleh Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Masalah perdagangan. Seperti yang kita lihat bulan-bulan ini kan dari bulan kemarin terjadi eskalasi harga minyak. Siapa yang sedangkan pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa harga minyak itu diturunkan, tapi para pedagang di pasaran itu tetap harganya melonjak, Pak. Yang disalahkan di sini apakah pedagang atau menteri yang mengatur perdagangannya? Dan solusinya mungkin Menteri solusi Perdagangan gagal itu. Gagal. Tidak mampu membagi. Memang sawit ini sebagian dia menjadi IPO. Tahu namanya IPO? Tidak, Pak. Sawit menjadi solar. Kenapa banyak truk ngantri di pom bensin jam-jam truk itu? Karena kelangkaan solar. Ya, dia sedang beli IPO itu, sedang beli solar sawit itu. Indonesia ini negara terbesar menanam sawit dan produksi sawit. Dua untuk minyak goreng dan untuk IPO, untuk solar. Solar kita tidak jual ke luar negeri, makanya digunakan di dalam negeri. Nah, kita tidak kekurangan. Nah, soal minyak goreng adalah persoalan permainan mafia pasar. Kalau dulu itu ada Bulog. Bulog ini mengatur sistem pasar itu. Bagaimana? Apalagi menjelang pemilu yang begini kan pasti terjadi. Seperti itu. Nah, Tapi kan sampai sekarang masih ada Bulog, Pak. Tapi dia tidak punya kewenangan lagi. Dia hanya mengurus beras. Tidak mengurus jagung, tidak mengurus kedelai, tidak mengurus gula. Gitu. Kalau dulu sampai gula, sampai 9 kebutuhan pokok dia urus sama Bulog. Kalau hidup di zaman Soeharto, sampai zamannya Gus Dur. Hari ini seperti krisis tahun 66 kata orang. Tahun 60 dan krisis tahun 98. Orang susah jadi marah. Orang-orang di kota ya. Kalau di desa ya aman. Di kota itu ngeri. Kalau penjarahan terjadi, tidak bisa dibayangkan. Kita tidak bisa bayangkan kalau apa yang akan terjadi di Jakarta, di Jogja lagi. Kalau betul-betul barang ini tidak ada kemudian. Apakah reformasi? Karena reformasi ini sudah gagal. Gagalnya reformasi di mana? Dia tidak berhasil kemudian menuntaskan agenda pemberantasan korupsi. Korupsi yang diharapkan menurun ini semakin menjadi-jadi dan terbuka. Tuh. Jadi orang sudah terbuka. 40% APBN dan APBD itu dikorupsi.
Nah, di dalam APBN dan APBD ada 20% anggaran pendidikan. Kalau saja 10% yang dikorupsi, setiap orang tidak bersekolah. Belum anggaran untuk kesehatan. Belum untuk jalan dan seterusnya. Banyak yang dikatakan 40% itu dikorupsi. Kita ini kaya sumber daya alam. Kenapa kita kaya sumber daya alam? Karena kita tepat di garis khatulistiwa. Dalam teori fisika, yang namanya garis khatulistiwa itu adalah menarik semua kekayaan alam dunia ini ke Indonesia. Ada berputar bumi itu. Makanya Kalimantan itu daerah kaya. Jadi fisika. Itu logikanya. Saya lanjut. Bentuk sumber hukum. Oke. Membagi sumber hukum jadi dua. Ada sumber hukum formal, ada sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Tempat formal dan bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum kemudian berlaku umum, diketahui dan ditaati. Itu sumber hukum formal. Nah, sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang dikenal dari isi hukumnya. Tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum yang menentukan isi hukumnya. Nah, itu yang bersifat material. Mic-nya itu as. Nah, para sarjana hukum umumnya lebih mengutamakan sumber hukum formal. Sumber hukum material menempatkan posisi sekunder. Jadi dia lebih bersifat kalau kemudian dibutuhkan baru sumber hukum material akan dimajukan. Nah, dirujuk hanya bila perlu ketika dia tidak terdapat pada sumber hukum formal. Nah, Prof. Dimya Sidiki menyebut 4 bentuk sumber hukum formal, yaitu regeling, kontrak atau treaty, ponis, dan beseeching. Jadi itu 4 sumber hukum formal. Ada yang tahu regeling nggak? Ada yang bantu saya bisa jawab nggak? Apa itu regeling? Ini akan diulang-ulang hampir di semua mata kuliah. Regeling, treaty, ponis, beseeching. Harus dipahami. Treaty atau kontrak. Regeling itu adalah peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum, dia sering disebut dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Nah, itu regeling. Dia hanya boleh dibatalkan oleh lembaga yudisial. Lembaga yudisial dalam hal ini adalah kalau pembatalan undang-undang terhadap pengujian undang-undang dasar itu oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau di bawah undang-undang terhadap di bawah undang-undang itu peraturan pemerintah terhadap undang-undang itu dilakukan di Mahkamah Agung. Itu yang dikenal dengan nama judicial review. Nah, kontrak atau treaty. Kontrak atau treaty itu adalah perjanjian. Dia hanya dibatalkan melalui arbitrase. Arbitrase itu adalah kesepakatan bersama antara pihak. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa itu kontrak atau treaty. Yang ketiga vonis. Vonis itu adalah putusan hakim. Nah, yang keempat ini beseeching. Beseeching ini adalah individual, final, dan mengikat. Itu ciri beseeching. Apa yang dimaksud beseeching? Beseeching itu adalah surat keputusan, SK. SK itu bersifat final, mengikat, dan individual. Jadi dia bersifat final, tidak ada lagi SK yang lain di atasnya. Individual menyebut nama yang jelas. Individual, konkret, dan final. Individual, konkret, dan final. Dan jelas apa yang dituju dari SK tersebut. Tidak mungkin dia mengatur soal sampah, tapi yang disebut kemudian soal air. Itu SK. SK itu jelas isinya. Surat keputusan tentang ini, misalnya tentang pengangkatan atau pemberhentian kepala desa. Nah, itu SK. Itu yang disebut dengan beseeching. Kalau regeling, tadi sudah saya katakan, dia pengujiannya dengan cara judicial review. Kalau dia kontrak atau treaty, pengujiannya dengan arbitrase.
Kalau vonis, pengujiannya di pengadilan umum. Kalau basiking, pengujiannya di pengadilan tata usaha negara. Itu tempat-tempat untuk mengajukan pembatalan terhadap sumber hukum formal tadi itu yang dikatakan Jimli. Nah, menurut Profesor Jimli Hasdi, LMATN umumnya yang diakui sebagai sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan tertulis, jurisprudensi peradilan, konvensi ketatanegaraan, hukum internasional, doktrin ilmu hukum tata negara. Saya menjelaskan Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan tertulis. Undang-Undang Dasar dan Peraturan tertulis hampir sama di semua negara itu memiliki konstitusi. Hanya Inggris yang tidak punya konstitusi. Semua negara punya undang-undang dasar, punya konstitusi, punya peraturan-peraturan tertulis. Kemudian negara-negara penganut Anglo-Saxon seperti Inggris, dia jurisprudensi adalah sumber hukum tertinggi. Jurisprudensi ini adalah putusan hakim terdahulu menjadi rujukan hakim yang hari ini. Tidak semua putusan Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai jurisprudensi, tidak. Hanya putusan-putusan tertentu yang kemudian ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk dapat dia dikatakan jurisprudensi. Ketiga, konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan ini misalnya soal perjanjian Juanda, perjanjian ZEE 12 Mil, itu konvensi ketatanegaraan. Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus, itu konvensi ketatanegaraan. Jadi kebiasaan ketatanegaraan yang tidak pernah tertulis, itu dilakukan. Nah, ZEE 12 Mil itu dasarnya dari orang Bugis mampu melaut sampai sejauh 12 mil. Lewat 12 mil dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif atau laut bebas. Siapapun boleh mencari ikan. Nah, digunakanlah kebiasaan orang Bugis, karena orang Bugis itu sudah keliling dunia, sama seperti orang Vietnam, manusia perahu. Sama seperti orang Perancis. Orang Perancis ini sudah keliling dunia. Kalau di Eropa itu orang Perancis. Kemudian hukum internasional. Hukum internasional itu soal perang, perdagangan internasional dan seterusnya. Doktrin ilmu hukum tata negara. Itu pendapat para ahli. Nah, secara lebih spesifik, Profesor Jimli membagi sumber HTN itu menjadi 7 macam. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis itu adalah soal tadi itu, etika, sopan santun, kebiasaan, dan lain sebagainya soal konstitusi. Soal hal-hal yang kemudian sudah berlaku di negara ini secara kebiasaan. Tadi itu, pidato Presiden tanggal 16 Agustus, itu kan hal-hal yang tidak pernah tercatat di dalam konstitusi, tapi setiap tanggal 16 Agustus, Presiden menyampaikan pidatonya. Kemudian peraturan undang-undang tertulis. Saya kembali lagi. ADIP membedakan pengertian constitutional law menjadi 2 unsur, yaitu the law of the constitutional dan the constitutional of constitution. Kedua unsur itu sebagai sumber hukum di Inggris. The law of constitutional historic document atau dokumen sejarah, misalnya Magna Carta 1215, Bill of Rights 1689, ini di Inggris. Magna Carta dan Bill of Rights, Magna Carta itu di Inggris, Bill of Rights itu di Prancis. Kemudian legislatif atau parliamentary acts, undang-undang yang dibuat parlemen. Judicial discussion, putusan pengadilan, itu di Inggris. Principle of rules of common law, sudah diterima sebagai hukum meskipun tidak dalam bentuk peraturan tertulis, umumnya sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan. The Convention of Constitution, habit itu menyatakan soal kebiasaan, itu adalah konstitusi. Tradition itu adalah tradisi. Kostum adat istiadat. Practice of which itu adalah praktik dan cara. Nah, MPR pernah membuat ketetapan MPR nomor 3, MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata negara urutan peraturan undang-undang yang bersifat implisit menyebut apa yang menjadi sumber hukum Indonesia. Ketetapan MPR ini menunjukkan bahwa setelah pernah ada upaya ketatanegaraan untuk mempertegas yang dimaksud dengan hukum sumber hukum Indonesia. Ada pertanyaan dulu?
izin bertanya Pak. Ya. Gini Pak, di buku yang Bapak kirim itu kan saya baca sumber hukum material itu adalah yaitu menurut Uhretz nih perasaan hukum atau keyakinan hukum individu. Nah itu gimana maksudnya itu Pak? Yang dimaksud dengan individu di sini itu apakah masyarakat atau hukum itu sendiri gitu? Menurut masing-masing orang, hukum itu sesuai dengan cara orang untuk menafsir dari sebuah sumber hukum tersebut. Makanya nanti ada materi soal penafsiran hukum tata negara. Hukum ini kan perlu penafsiran. Penafsirannya itu juga ada ilmunya. Nah, semester 3 tidak salah nanti itu ada ilmu logika dan penerapan hukum. Kita akan diajar soal logika hukum dan penerapan hukum. Logika hukum ini kita akan berpikir secara rasional, seperti apa hukum yang seharusnya, dan bagaimana cara orang berpikir sesat. Bahwa orang ini sesat cara berpikirnya, gitu misalnya. Itu ada di ilmu hukum. Itu semester 3 itu. Soal logika dan penerapan hukum. Nah, kesesatan dalam berpikir itu yang sering disebut dengan falasi. Nah, dalam ilmu hukum ada cara untuk menafsir. Anda berdebat, orang biasanya kalau berdebat soal hukum selalu bermain dengan argumentasi hukum. Argumentasi selalu dilandasi dengan teori dan fakta. Kemudian teori dan fakta maka melahirkan sebuah sintesis. Makanya ada teori dialektika, tesis, antitesis, dan sintesa. Nah, itu teori orang berargumentasi hukum. Di pengadilan juga demikian. Orang di pengadilan itu antara hakim, pengacara, dan jaksa itu sama-sama mempertahankan argumentasinya. Jaksa mendakwa seseorang bersalah itu, dia harus mempertahankan surat dakwaannya. Karena surat dakwaan itu adalah mahkotanya jaksa. Pengacara, eksepsinya itu adalah mahkotanya. Hakim, putusannya itu adalah mahkotanya. Makanya disitulah pertarungan hukum sebetulnya. Jangan kemudian pengacara lebih bodoh dari hakim. Kan diolok-olok, apalagi lebih bodoh dari jaksa. Apa diolok-olok sama jaksa sama hakim. Makanya harus seimbang. Nah, disitulah argumentasi hukum dimainkan. Argumentasi hukum itu menjadi penting ketika kita paham soal kita ditarik untuk ikut ke cara dia berpikir. Padahal cara dia berpikir itu cara berpikir yang sesat, bukan yang benar. Nah, itulah ilmu logika. Setelah itu Anda akan belajar soal etika dan profesi hukum. Etika itu hal yang paling penting. Etika, orang tak punya etika dan ini, maka dia ketika bekerja terkait dengan profesi, maka dia tidak kemudian menghormati profesinya. Setelah itu akan bicara filsafat hukum. Karena filsafat hukum itu mencari kebenaran dan keadilan. Makanya di putusan pengadilan itu bukan putusan yang lahir dari Tuhan. Tuhan itu ada di hakim. Hakim itu adalah wakil Tuhan. Makanya putusan itu selalu dengan irah-irah demi ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berarti dia Tuhan. Karena dia mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan. Tapi dia memutus itu berdasarkan keadilan masyarakat. Bukan berdasarkan seleranya. Nah, bagaimana cara berdasarkan keadilan masyarakat? Itulah ada di ilmu logika. Rasio descendinya itu bagaimana? Hukum tata negara seperti itu. Kemudian kenapa Undang-Undang Omnibus Law itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Sebentar lagi sudah mau setahun ini. 2023 sudah harus disahkan. Kalau tidak ya gugur sudah undang-undang itu. Itu kembali kita ke undang-undang yang lama. Karena terlalu dipaksakan. Omnibus Law itu undang-undang yang lama tidak dicabut, tetap berlaku. Omnibus Law juga tetap berlaku. Di situ keteledorannya. Ya di situ terjadi pertentangan hukum, pertentangan norma. Kedua undang-undang ini masih berlaku, ini saling bertentangan. Dan itu bunyi putusan Mahkamah Konstitusi.
Ada pertanyaan? Silakan. Terus itu Pak, bagaimana caranya kita biar Omnibus Law itu tidak disetujui gitu Pak? Yo. Bagaimana mau disetujui, dia bahas Omnibus Law nggak pernah dibahas. Dia harus ulang dari awal proses itu. Dia Ya, inkonstitusional. repot dia berarti itu Pak. Benar sudah itu. Karena sudah 1 tahun kayaknya itu di apa namanya Yang mau di 1 tahun. Sudah mau 1 tahun. Undang-undang Omnibus Law ini untuk melahirkan IKN, mengkoordinir tenaga kerja, dan seterusnya. Tapi kan gugur semua. Sudah COVID, sekarang perang. Saya lanjut ya. Ya Pak. Profesor di USDC mencatat beberapa hal yang menjadi sumber HTN Indonesia. Pertama, materi dan formil itu Pancasila sebagai sumber material, Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber formil. Peraturan dasar dan norma dasar. Undang-Undang Dasar 45 atau Grundnorm menurut teori Stephen Bow teori dari Hans Kelsen. Kemudian Pancasila itu dimaksud dengan Stat Fundamental Norm atau menurut Stephen Bow teori dari Hans Nausky. Jadi Hans Kelsen dan Hans Nausky ini adalah murid dengan dosen. Jadi teorinya Hans Kelsen itu dibantah oleh dosennya. Itu luar biasanya. 2 orang ini dari Norwegia. Makanya penemu teori hierarki itu adalah Hans Kelsen. Nah, cari buku soal tentang hukum karya Hans Kelsen. Di situ kita akan menemukan tentang ini teori Grundnorm dan Stand Fundamental Norm. Nah, kalau Hans Kelsen itu menyatakan Grundnorm itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Norma dasar itu adalah di konstitusi di Undang-Undang 45. Nah, makanya dia mengatakan menurut Stephen Bow teori dari Hans Kelsen itu. Nah, kalau Hans Nausky, Pancasila itu adalah Stat Fundamental Norm. Nah, itu menurut Stephen Bow teori dari Hans Nausky. Nah, itu tipis. Kemudian norma dasar itu menurut Nausky adalah Pancasila karena Pancasila adalah mengatur soal nilai yang abstrak. Berbeda balik dengan Hans Kelsen. Hans Kelsen yang abstrak itu katanya di Undang-Undang Dasar 45. Oh tidak, banyak Nausky. Itu perdebatan di buku itu. Itu menarik kalau mempelajari soal teori hierarki itu. Dia adalah penemu teori hierarki. Hans Kelsen kemudian ke Amerika. Jadi Hans Kelsen ini penganut teori hukum normatif. Dia sangat normatif, Hans Kelsen ini. Ke Amerika lah dia pada saat Perang Dunia Kedua. Ketemulah dia dengan yang namanya Ruskopon. Ruskopon ini punya teori soal tool social engineering. Jadi hukum itu adalah alat rekayasa sosial. Itu kata Ruskopon. Hukum itu lahir untuk merekayasa orang agar tunduk dan patuh terhadap hukum. Akhirnya berkembanglah teorinya Ruskopon sampai ke Indonesia. Di Indonesia kita kenal Mutar Kusumaatmadja. Mutar Kusumaatmadja lah yang menggunakan teorinya Hans Kelsen, Hans Nausky, dan Ruskopon soal menggunakan hukum sebagai rekayasa sosial. Rekayasa sosial yang dilakukan Mutar Kusumaatmadja adalah soal KB. Jadi membatasi orang memiliki 2 anak cukup katanya Mutar Kusumaatmadja. Itu program yang paling berhasil untuk menekan pertumbuhan masyarakat Indonesia. Kalau tidak, itu sudah 1 juta, 1 miliar penduduk Indonesia. Tapi dengan teori itu, dengan undang-undang itu kita tekan dia kemudian. Hanya 270-an sampai sekarang. Yang lain kan sudah 1 miliar semua. Itu prinsipnya Mutar Kusumaatmadja.
Mutara Kussumaatmadja ini padahal ahli hukum internasional, bukan ahli hukum perkawinan. Nah, peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu berisi norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun oleh regulator. Legislator itu adalah DPR, regulator itu adalah eksekutif atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang untuk mendapatkan kewenangan delegasi, tidak dikatakan dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku. Nah, semua produk hukum tertulis yang berisi norma yang bersifat mengatur, regeling, undang-undang, dinamakan peraturan perundang-undangan. Paham? Diketemukan jawabannya kan? Jadi, regeling itu adalah semua produk hukum yang tertulis yang berisi norma yang bersifat mengatur atau regeling dinamakan peraturan perundang-undangan. Itulah teori hierarki peraturan perundang-undangan, itu namanya regeling. Apakah SK masuk dalam regeling? Tidak, dia basicing. Kapan dapat dikatakan basic regeling? Baca bukunya, siapa namanya? Mana buku itu? Baca bukunya Hamid At-Tamimi. Hamid At-Tamimi ini adalah Bapak Hukum Perundang-undangan Indonesia. Ini Hamid At-Tamimi. Anaknya jadi dekan di Trisakti, tidak salah. Baca bukunya Hamid At-Tamimi. Itu kalau kita mau bicara soal memahami teori perundang-undangan. Muridnya dia adalah Profesor dia yang pernah jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Dia nulis kalau mau pelajari buku. Nah, pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan bentuk jenis hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 45, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten. Termasuk juga peraturan yang dibuat oleh lembaga tinggi negara, kementerian, badan, lembaga, komisi negara, hingga pemerintah tingkat desa yang bersifat mengatur, regeling. Itu disebut sebagai regeling. Konvensi Keternegaraan umumnya merupakan praktek keternegaraan yang dasar hukumnya tidak diatur dalam bentuk tertulis. Konvensi Keternegaraan kadang dituangkan dalam bentuk tertulis. Konvensi Keternegaraan kadang dituangkan dalam bentuk tertulis hingga punya kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa. Konvensi Keternegaraan mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan meskipun hakim di pengadilan tidak terikat olehnya. Konvensi Keternegaraan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian biasa dikenal dalam bidang hukum internasional. Itu yang terjadi dalam KMB, Perjanjian Linggarjati, Rum-Ruya, dan sebagainya. Traktat atau perjanjian dapat menjadi sumber hukum formil dari HTN sepanjang ia menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalamnya. Bentuk traktat dapat tertulis atau sekedar dengan pertukaran nota atau surat-surat beraka. Nah, ini sumber rujukannya. Jimli Asidiki, Muhammad Krisnari, Hamid Ibrahim, dan Nikmatul Huda, Hukum Tata Negara. Profesor Nikmatul Huda. Ada pertanyaan? Silakan. Biar tidak silakan. Jam berapa ini? Baru jam 3. Jumlah mahasiswa berapa ini ya? 36, Pak. 36 ya. 36 atau 35? Oh, 36. Berarti ada yang 6 orang. Kalau 5 itu berapa kelompok berarti? Coba 36, ada yang 6 pasti. Coba 7, Pak, 7. 7 kelompok ya? 7 kali 5, 35 ya. 7 kelompok. Kita buatkan saya berkelompok ya. Silahkan minggu depan minggu depan Jumat kita diskusi. Udah ada kelompoknya, Pak.
Nanti saya pas absen saya sebut. Nanti saya masukkan di LMS, buat slide kayak ini, slide namanya. Yang tadi dia pakai itu slide. Nggak usah banyak-banyak, cukup 15 ini slide-nya. Nah, kelompok PowerPoint, Pak. Slide atau PowerPoint namanya, sama saja. Slide-nya kan bisa PDF, bisa pakai PPT, itu slide. Bisa pakai Word. Kalau PPT kan programnya. Nah, 15 maksimal, minimal 10. Kelompok 1 sampai kelompok 4 itu membahas soal pemilu ditunda. Kelompok 5 sampai kelompok 7 membahas soal bolehkah masa jabatan presiden 3 periode. Tidak boleh. Cepatnya menyimpulkan. Apa landasannya terus bilang tidak boleh itu? Hukum itu harus punya argumentasi hukum. Tadi di awal sudah kita sampaikan. Argumentasi hukumnya harus kuat, bukan menyatakan tidak boleh. Nanti Ya, diskusi. Sudah ada riset tentang presiden 3 periode itu ditolak 96% oleh masyarakat. Silakan buat slide itu, masukkan footnote dari mana sumbernya. Jangan tidak memanutkan sumber karena itu etika akademik. Kita diskusi Jumat ya, ATN itu di kampus. Ya, Pak. Kita diskusi diawali dari pemilu ditunda. Yang kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 5 sampai 7 soal presiden 3 periode. Nah, itu dua hal yang dibahas. Ambil saya absen nanti. Karena saya harus tutup baru bisa ngabsen. Ini mau tempat siapa WA ini? Pusing kita di WA terus. Bang Opi. Sepi. Selesai. Jadi buat slide-nya itu minimal 10, maksimal 15. Minggu depan dipresentasikan. Bawa laptopnya supaya biasa untuk menggunakan laptop di depan kelas. Karena mahasiswa itu harus terbiasa laptop itu alat produksi, bukan HP. HP itu alat komunikasi. Dipahamin? HP Paham, Pak. Paham. Nanti kita beli dulu, Pak. Bawa laptop Paham, buat Pak. juga. Jangan suka copy paste, itu tidak baik. Copy paste kejahatan akademik. Siap, kita tidak punya, Pak. Undang-undang ITE itu, Pak. Kejahatan akademik yang namanya suka mengambil karya orang lain itu. Joma Akhirul Akbar. Henry Kurniawan. Hadir Henry Kurniawan. Hajar Aswad. Apa Asyad? Hadir, Pak. Wajib saya nyebut Muhammad Alfian Reki Maulana.
Hadir Pak, hadir. Agak gelap ya. Mata saya mungkin kelihatan. Hadir Pak, hadir. M Hairul Majidi. Hadir, Pak. Nah, ini kelompok 1 ya. Ingat. Nomor Iya, 1 Pak, ingat, sampai Pak. Nomor 5. Ini kelompok 1. Jangan bilang nggak tahu kelompoknya. Irawan Budiana. Hadir, Pak. Hadir semua ya? 36 kan ya? Mikrofonnya. Perlu saya panggil kalau Insya Allah ada semua. Jadi sesuai urutannya nanti saya masukin ya. Kalau itu ngapain saya panggil? Baik. Iya, Pak. Nanti di LMS lihat ininya nama kelompoknya. Saya akhiri. Pak, susun KRS Pak. Apa? Pakai baju. Belum bisa susun KRS Pak. Saya rencana. Biasakan dah pakai baju. Berarti Bisa susun KRS Pak. Karena udah sama Pak Kaprodi belum belum apa namanya? Belum direspon. Ke kampus sih jangan lewat Zoom. Bukan kewenangan saya kalau sudah dikunci, kewenangan Biro Akademik. Sekali kan mic-nya. Siapa story mic-nya itu? Baca ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di absen ini. Oh, belum di absen? Udah. Udah absen. Udah, semua masuk.